Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Wahyu pasal 17, teksnya ayat 1 sampai 18. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 6. Yohanes melihat pelacur besar yang berbuat cabur dengan raja-raja bumi dan yang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Paragraf yang kedua ayat 7 sampai 18. Seorang malaikat berkata, perempuan pelacur adalah Babel, kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Itu akan dibinasakan dan dimakan dagingnya oleh binatang. Kesimpulannya, seorang malaikat datang dari ketujuh malaikat yang membawa 7 cawan dan membawa Yohanes ke padang gurun. Yohanes melihat seorang perempuan yang pelacur besar itu adalah Babel, kota besar yang akan dihukum. Perempuan itu duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Di tangan perempuan ada cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan. Raja-raja bumi berbuat cabul dengan dia. Perempuan itu sedang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Tetapi binatang yang Yohanes melihat itu membenci perempuan pelacur itu. Jadi akan membinasakan dan memalukannya seperti mereka memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Allah dihujat oleh binatang-binatang sehingga Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendaknya dengan setia, sekata, dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu sampai segala firman Allah telah digenapi. Kedua, anak domba akan mengalahkan binatang-binatang dan raja-raja yang berperang melawannya, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan raja di atas segala raja. Ajaran tentang manusianya. Pertama, seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu menunjukkan kepada Yohanes putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dan Yohanes sangat heran ketika melihat bahwa perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Itu Babel, dan sebenarnya mereka menganiayanya banyak orang Kristen. Itu juga sepertinya kerajaan Romawi dan sepertinya banyak kuasa-kuasa jahat. Kedua, seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Itu adalah Babel, kota besar. Dia berbuat cabul dengan raja-raja bumi. Di tangan perempuan ada cawan emas yang penuh dengan segala kekejian dan kenajisan. Dia sedang mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus, tetapi akan dihancurkan oleh binatang. Ketiga, binatang yang mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Ketujuh kepala binatang itu adalah 7 raja. 5 di antaranya sudah jatuh, yang 1 ada dan yang lain belum datang. Dan jika ia datang, ia akan tinggal seketika saja. Dan ke-10 tanduknya adalah 10 raja yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Binatang itu membenci pelacur dan akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang dan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi aplikasi hari ini. Pertama, ingatlah kesia-siaan kuasa dunia. Pasti ada pemberontakan. Merekanya sekalipun kelihatannya begitu kuat, kalau sudah turun, sudah mulai jatuh, pasti ada pemberontakan. Kita harus ingat itu. Kedua, jangan berbuat cabul secara jasmani, secara sosial, dan secara rohani. Peganglah satu hati yang setia di hadapan Tuhan. Orang percaya
hanya melihatkan kesetiaan saja di hadapan Tuhan. Jadi PL praktik hari ini, jauhi kekayaan bumi dan kenikmatan hidup secara duniawi. Akuilah itu pun juga termasuk percabulan. Jadi, saling melihatkan kesetiaan dalam kasih Yesus, juga beribadah kepada Tuhan dan melayaninya dengan hati setia. Hari ini juga tetap semangat dan tetap melayani dengan hati setia. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.